ada di dalam khotbah berseri kita From Judges to Jesus, dan ini adalah minggu yang ke-15, dan khotbah saya hari ini berjudul Moralitas Tanpa Tuhan. Jadi selama 15 minggu, selama beberapa bulan terakhir, hampir 4 bulan kita mempelajari kitab Hakim-Hakim. Dan kalau kita lihat bahwa pakar Alkitab setuju bahwa kitab Hakim-Hakim adalah waktu yang paling kelam bagi sejarah bangsa Israel. Dan kalau saudara lihat ada sebuah siklus yang diulang-ulang sampai 7 kali ya saudara ya. Pemurtatan bangsa Israel, mereka menyembah berhala, mereka hidup sesuai dengan cara-cara budaya di Kanaan. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Ada sebuah konsekuensi dari dosa, sehingga mereka ditindas oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Dan mereka waktu mengalami penderitaan, mereka merintih, tidak selalu bertobat. Mereka merintih, mengeluh kepada Tuhan. Ada kalanya mereka bertobat, ada kalanya pertobatan mereka asli, ada kalanya pertobatan mereka hanyalah rutinitas. Tetapi mereka hanya merintih dan puji Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan itu memberikan pembebasan dan mengangkat seorang hakim setiap kali mereka merintih. Jadi kitab Hakim-Hakim memang adalah waktu yang paling kelam, tetapi justru kitab Hakim-Hakim menunjukkan anugerah dan kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Jadi meskipun bangsa Israel ini terus berdosa melawan Allah, jatuh dalam siklus dosa, tetapi Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya. Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepada umatnya atas perjanjiannya sendiri. Dan kalau kita perhatikan, kita sudah selesai dengan semua hakim-hakim yang tokoh-tokoh hakim. Dan kita sudah melihat bahwa pasal 17 itu sudah bukan lagi tentang hakim. 2 minggu yang lalu saya membahas tentang Lewi, bayaran, dan Mika ya. Itu dia bukan Nabi Mika, bukan hakim. Tetapi pasal 17 sampai pasal 21 itu adalah epilog. Katakan sama-sama, epilog ya. Epilog itu apa? Saya kasih definisi epilog supaya saudara paling tidak mengerti apa itu epilog. Adalah bagian penutup dari sebuah karya tulis atau karya sastra yang berfungsi untuk memberikan penjelasan atau pemahaman tambahan tentang cerita utamanya itu setelah cerita utamanya selesai. Dan ini epilognya apa? Pasal 17 sampai 21 menunjukkan kemerosotan moral dan kegelapan serta kejahatan bangsa Israel pada zaman itu. Sehingga kita bisa merasakan apa yang terjadi di dalam periode ini yang mencakup kira-kira 400 tahun ya saudara ya. Nah Anda mungkin sudah mendengar, mungkin sudah berpikir, aku sudah dengar cerita tentang kejahatan bangsa Israel di kitab Hakim-Hakim. Namun hari ini adalah khusus karena saya perlu menceritakan kejahatan yang lebih jahat lagi. Dan saya mau mengingatkan cerita hari ini adalah umurnya 18 tahun ke atas. Kenapa? Karena ada kisah pelecehan seksual, pemerkosaan massal atau gang rape. Kemudian ada mutilasi tubuh yang sudah menjadi mayat. Dan ini adalah hal yang paling tragis yang pernah tercatat di dalam Alkitab. Dan Hakim-Hakim 19 sampai 21 itu sebenarnya merupakan satu cerita. Tapi hari ini kita hanya akan membahas Hakim-Hakim 19 saja. Dan kalau saudara perhatikan Hakim-Hakim 19 sampai 21 itu ayat pertamanya dikatakan, terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel. Dan diakhiri ayat terakhir dari kitab Hakim-Hakim, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Baca sama-sama selanjutnya. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi cerita Hakim-Hakim ini berakhir dengan memberikan kita gambaran yang sangat suram tentang bagaimana hidup tanpa seorang raja. Bagaimana setiap orang menjadi raja atas dirinya sendiri dan apa jadinya. Nah kita akan mulai sama-sama. Tidak ada 3 poin. Semuanya saudara harus simak dan kita akan melihat ada perenungan-perenungan tersendiri. Yang siap belajar katakan yes. Yes. Oke, kita akan mulai dari ayat 1b ya saudara ya. Dikatakan begini saudara. Tadi 1a-nya kita udah baca, terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja Israel. Nah 1b dikatakan begini. Bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi. Lagi-lagi Lewi saudara ya. Kemarin ada yang namanya Lewi ngomong sama saya, mohon maaf saya siap salah katanya begitu. Lewi gitu ya. Ini lagi-lagi Lewi ya. Tinggal sebagai pendatang, ia mengambil seorang apa saudara? Gundik dari Bethlehem Yehuda. Jadi gini, kita memiliki 2 karakter di sini yang akan terus disebut-sebut. Yaitu namanya adalah seorang Lewi yang tidak disebut namanya.
Dan seorang gundik tanpa nama juga. Nah ini menarik saudara. Kenapa kok tanpa nama? Hal ini untuk memberitahu. Karena biasanya selalu ada namanya. Bahkan di pasal 17 dan 18 ada namanya. Itu Mika, ya kan? Ada namanya. Tapi kenapa ini kok tanpa nama? Hal ini untuk memberitahu pembaca bahwa cerita ini mengajarkan prinsip-prinsip yang berlaku bagi semua orang di sepanjang masa. Ceritanya begini, semua kejahatan yang terjadi dalam kitab Hakim-Hakim itu masih terjadi sampai hari ini. Dan yang kedua, alasan yang menyebabkan semua kejahatan di kitab Hakim-Hakim itu masih terjadi hari ini, itu juga sama dengan motivasi hati kita manusia modern. Sama saja. Jadi kalau kita berdosa pada intinya alasan dan motivasi kita berdosa itu sama. Apakah itu di kitab Hakim-Hakim ataukah di zaman Google, di zaman TikTok dan Instagram sama saja. Yakni apa? Tidak ada raja dan setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah dikatakan seorang Lewi ini memiliki seorang gundik. Nah orang Lewi ini adalah ordo imam. Lewi ini hamba Tuhan. Jadi kalau hamba Tuhan dari bangsanya aja punya gundik. Kira-kira bangsanya seperti apa? Lebih parah. Jadi ia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya bagi seorang imam. Yaitu mengambil seorang gundik. Bahasa Inggrisnya concubine. Ia disebut seorang gundik karena apa? Dia istri kedua. Gundik itu beda sama istri. Gundik adalah orang yang second di dalam keluarganya dia. Tidak diberi emas kawin dan tidak layak untuk menerima warisan. Ada beberapa pandangan, namun pakar teologi perjanjian lama setuju bahwa si orang Lewi ini memang punya istri kedua, selingkuhan. Dalam bahasa modern, ani-ani, begitu saudara ya. Ya. Jadi ini ternyata simpanan gitu saudara ya. Nah, apa yang terjadi selanjutnya ya saudara ya. Dikatakan begini, nah ini lebih parah lagi. Tetapi gundiknya itu, baca sama-sama 1, 2, 3. Berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya kemana? Ke rumah ayahnya di Bethlehem Yehuda lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Nah saudara, berlaku serong itu 2 kata tetapi bahasa asli di dalam Ibrani itu zanah. Artinya zina. Bermain sebagai seorang pelacur. Jadi dia pun juga bukan hanya selingkuhan. Dia adalah selingkuhannya si Lewi ini. Dan dia menyelingkuhi si Lewi ini juga. Nah perhatikan saudara. Setiap kali Alkitab menunjukkan situasi di mana di situ ada gundik. Di situ ada selir. Di situ ada kelakuan zanah. Di situ Alkitab sedang menunjukkan suatu kemerosotan moral. Wanita ini mungkin tidak menyukai perannya sebagai wanita kedua. Atau mungkin dia diperlakukan kurang baik oleh si Lewi. Maka dia juga berlaku serong. Jadi bagian ini menunjukkan keretakan hubungan dalam pernikahan. Imoralitas secara seksual. Selingkuh dengan gundik. Apa yang dituliskan di sini menjadi hal yang umum. Hal yang meluas. Tanda nyata bagi masyarakat yang sudah membusuk secara moral. Memberikan gambaran tentang apa yang sedang terjadi di seluruh bangsa Israel. Nah saya mau nanya sama saudara sama saya sekarang. Kita semua. Bagaimana keadaan kita hari ini? Sama saja saudara. Kalau saudara lihat berita-berita selebriti-selebriti sudah saling selingkuh menyelingkuhi. Pandangan kita tentang seks dan pernikahan juga banyak sekali mengalami penyimpangan-penyimpangan. Perselingkuhan sudah dianggap normal. Bahkan banyak orang yang bilang, Pak selama suami saya masih pulang ya sudahlah. Transferannya lancar ya sudahlah. Itu sudah normal, tidak ada. Saya kalau dalam beberapa konseling itu para suami itu ngomong, Pak sekarang itu saya ingin tahu yang jujur-jujur yang mana sih. Tidak ada yang jujur semuanya juga modelnya seperti saya. Salah pergaulan saudara. Ya kan? Ini yang terjadi saat tidak ada raja, tidak ada Tuhan. Dan ini menjadi suatu kebiasaan dan normal di mana-mana. Dan kalau saudara perhatikan, itulah keadaan masyarakat kita. Nah, ceritanya tadi si gundik pulang ke rumah ayahnya. Jadi hari ini kita akan narasi ya saudara ya. 4 bulan.
Nah setelah 4 bulan rupanya si Lewi ini mulai, jadi saya pakainya si Lewi dan si Gundik ya karena nggak ada namanya ya. Jadi jangan tersinggung kalau seakan-akan kok pendeta ngomongnya si Lewi, si Gundik ya daripada susah gitu ya. Nah apa yang terjadi? Rupanya si Lewi ini kangen sama Gundiknya. Saya nggak tahu kangennya kenapa, nanti kita akan lihat kenapa. Oh baru ketahuan nanti ya kenapa. Nah ayat 3, berkemaslah suaminya itu lalu pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia dan membawanya kembali. Bersama-sama dia bujangnya dan sepasang keledai ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya. Ketika ayah itu melihat dia, maka bersukacitalah ia mendapatkannya. Mertuanya, ayah perempuan muda itu tidak membiarkan dia pergi. Sehingga ia tinggal 3 hari lamanya pada ayah itu. Mereka makan, minum, bermalam di sana. Nah jadi ceritanya, papanya si Gundik itu menyambut dengan baik ya. Dan disuruh tinggal di sana selama 3 hari. Nah ini kejadian ini ayat 5 sampai 8 adegan si Lewi mau pulang tapi dicegah disuruh makan. Itu terulang sampai 3 kali. Jadi bukan 3 hari jadi 5 hari. Jadi ayat 5 sampai 8 itu si Lewi mau berangkat tapi tidak diperbolehkan, dikasih makan, minum, dijamu, menginap 1 malam lagi sampai malam ke-5. Nah malam ke-5 ini ceritanya lagi ya. Ayat 9. Ketika orang itu bangun untuk pergi bersama dengan Gundiknya dan bujangnya, berkatalah mertuanya ayah perempuan muda itu, lihatlah matahari telah mulai turun menjelang petang. Tinggal bermalam. Lihat matahari terbenam. Tinggal di sini bermalam. Biarlah hatimu gembira, besok kamu bangun pagi-pagi, berjalan dan pulang ke rumahmu. Tapi orang itu tidak mau tinggal bermalam, ia berkemas lalu pergi ya. Jadi dia ngotot, dia mau pergi. Nah, sebelum kita melanjutkan ceritanya, ada suatu observasi yang menarik yang diamati oleh para pakar Alkitab Perjanjian Lama. Bahwa begini, dari tadi, saudara notice gak? Si Gundik ini ngomong apa? Tidak dicatat bahwa si Gundik ini ngomong apa-apa. Kenapa Gundik ini tidak dicatat mengucapkan sepatah kata pun, namun hanya diam di sepanjang cerita interaksi antara si Lewi dan ayah mertuanya. Kita tidak membaca apakah si Gundik ini memang ingin pulang dengan si Lewi? Apakah si Lewi maksa dia? Padahal si Lewi sebenarnya berangkat untuk membujuk. Namun bujukan itu sengaja nggak ditulis. Bahkan tidak ada sepatah kata pun ditulis bahwa si Gundik ini mengatakan begini. Keberatan, senang, marah, setuju, nggak setuju. Nggak ada tulisan. Tidak ada diskusi dengan si ayah si Gundik ini. Apakah dia ingin tetap tinggal, Pak aku mau tinggal di sini saja. Tidak ada. Keberatan pulang ataukah dia benar-benar ingin pulang bersama dengan si Lewi. Tidak ada diskusi itu. Mengapa tidak tertulis? Karena pendapatnya tidak relevan. Seorang Gundik tidak memiliki hak untuk menentukan apapun. Kenapa? Si Gundik hanyalah sebuah objek di mata ayahnya dan di mata suaminya. Loh kok bisa objek untuk ayahnya? Karena ayahnya hanya melihat anak perempuannya ini adalah apa? Sebagai alat untuk barter, alat untuk diperjualbelikan, alat untuk bisa dikasih untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan sang suami hanya ingin objek seksnya kembali pulang. Dan tidak ada yang peduli dengan keinginan si Gundik. Saudara, di zaman itu wanita dianggap sebagai suatu objek. Barang yang dipergunakan. Hanyalah menjadi sebuah properti. Apakah ini masih terjadi saat-saat ini? Tentu saja saudara. Saudara, pada waktu kita melihat pornografi, apakah itu saudara laki-laki ataupun wanita? Saudara pikir yang nonton pornografi cuma laki-laki hari-hari ini? No, wanita juga banyak yang nonton pornografi. Waktu saudara lihat pornografi laki-laki atau wanita, saudara sedang mengobjektifikasi siapapun yang sedang ada di film tersebut. Apakah Anda wanita, Anda sedang mengobjektifikasi pria atau sesama wanita? Apakah Anda seorang pria mengobjektifikasi pria atau wanita? Dua-duanya. Kalau saudara lihat dalam iklan-iklan mobil misalnya. Saudara buka majalah mobil. Mobilnya keren-keren, tiba-tiba ada wanita pakai bikini di sebelahnya. Ngapain? Gak ada gunanya kan? Dia juga gak bisa ganti ban, gak bisa ganti rem gitu saudara. Tapi kenapa kok ada di situ pakai bikini? Objek.
Sekali lagi, kenapa di bagian ini penulis Hakim-Hakim tidak menyebutkan nama mereka? Untuk menunjukkan bahwa ini keadaan normal di bangsa Israel waktu itu. Semuanya seperti itu. Beginilah hidup para Lewi. Beginilah hidup para ayah zaman itu. Begitulah cara pandang para laki-laki di zaman itu. Beginilah wanita pada umumnya diperlakukan di zaman itu. Apakah begitu di sekarang? Sama, saudara. Saudara tahukah saudara, sex trafficking di dunia ada di angka tertinggi, saudara. Pada waktu anak-anak baik laki-laki maupun perempuan diculik untuk dijadikan objek, diperjualbelikan. Dan ini terjadi, kita tidak boleh menutup mata dan ini perlu dibicarakan. Saudara, yang menarik ya saudara ya, ini topik bukan saya yang nulis. Ini topik bukan saya yang menentukan. Inilah keuntungan waktu kita melakukan exegetical exposisi. Karena yang menentukan topik bukan saya, bukan pendetanya, bukan gerejanya, tapi teksnya. Artinya pendapat saya irrelevan. Teksnya bilang begini. Dan ini kalau saudara bilang, ada yang bilang sama saya, Pak kalau Bapak khotbah itu saya tertampar dan saya tertohok, Bapak itu menyindir saya. No, emangnya gue mikirin lu gitu saudara ya? Enggak. Gue gak selalu mikirin lu, ya memang lah saya doakan gitu ya. Ada orang-orang yang mungkin banyak beban saya doakan gitu ya saudara ya. Tapi waktu saya baca teks ini yang berbicara. Jadi kalau saudara merasa tersindir, tertohok, dan mungkin saudara merasa, waduh aku kok kena ya hari ini. Itu bukan saya yang cari-cari topik untuk mengenakan dan menampar saudara, bukan. Tetapi ini adalah teks. Jangan-jangan Tuhan sedang berperkara dengan hati saudara. Jadi pertanyaan reflektif di sini ya saudara ya. Mengenai wanita atau pria jadi objek. Siapa bilang wanita saja yang jadi objek? Pria juga bisa jadi objek. Banyak wanita hari ini hanya menjadikan suaminya objek. Objek penghasilan sehingga bisa dieksploitasi untuk konsumerisme dirinya. Betul atau tidak? Sama saja. Jadi begini pertanyaan reflektifnya. Ini semua terjadi gara-gara gak ada raja. Siapakah yang bertahta? Siapakah yang jadi raja di atas hati kita? Karena hati kita punya tahta. Siapa yang ada di pusat tahta hati kita? Saat Tuhan tidak lagi menjadi pusat dari kehidupan raja atas tahta hati kita, kita akan juga perlahan-lahan mentoleransi dosa dan mengalami kemerosotan moral. Inilah sebabnya penting untuk saudara dan saya jaga hati. Perlu kita memiliki disiplin rohani untuk menggunakan sarana anugerah. Apa itu sarana anugerah? Berdoa, beribadah, saat teduh, menjadi bagian dari care group, komunitas Injil. Ini bukan program gereja saudara. Kalau mau gampang, gereja ini gak usah pakai small group. Kalau mau gampang bikin kebaktian demi kebaktian, cari pendeta yang paling top, rame pasti. Panggil artis yang pinter nyanyi, bikin yang lebih enak lagi, ruangannya pasti rame. Tapi bukan itu tujuan gereja. Ibadah memang penting. Tapi ibadah yang berpusat pada Injil. Kenapa sarana anugerah itu penting? Karena sarana anugerah seperti namanya adalah sarana di mana anugerah Tuhan dilepaskan dan dirasakan kuasanya saat kegiatannya dilakukan dengan kesungguhan hati. Pada waktu saudara melakukan itu, saudara menaruh Tuhan sebagai pusat. Sehingga hatimu tidak mudah untuk diselewengkan dan mengikuti budaya dunia. Yang setuju katakan amin. Perlu saudara kita lakukan ini. Nah selanjutnya kita lanjutkan di sini. Demikianlah sampailah ia, jadi dia pergi dari rumahnya mertua di daerah yang berhadapan dengan Yebus. Yebus itu adalah Yerusalem. Semestinya milik suku Benyamin. Tetapi suku Benyamin gagal karena mereka tidak mengusir orang Yebus. Nanti orang Yebus ini kalahnya sama Daud. Ya, jadi masih lama. Jadi bersama-sama dengan dia ada sepasang keledai yang berpelana dan gundiknya juga. Ayat 11. Baca sama-sama ayat 11. 1, 2, 3. Ketika mereka dekat ke Yebus. Semuanya baca. Dan ketika matahari setelah sangat rendah, berkatalah bujang itu kepada tuannya, marilah kita singgah di kota orang Yebus ini dan bermalam di situ. Stop ya. Jadi menarik ya. Nginep di Yerusalem aja. Tetapi tuannya jawab, kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel. Tapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea.
Bukan Gibeon ya, Gibea. Ya saudara ya, Gibea. Jadi si orang Lewi itu dibilangin sama bujangnya, udah nginep sini aja, udah malam nih. Ini kan kota besar, aman lah gitu. Tapi si orang Lewi bilang, jangan, ini kota asing. Kita mendingan ke tempatnya saudara seiman. Aku orang Lewi, mereka adalah orang Israel, mereka pasti meng-welcome kita. Jadi apa yang dilakukan oleh Lewi ini baik karena dia merasa lebih aman di tengah-tengah saudara-saudara seimannya. Daripada di tengah-tengah orang kafir gitu ya. Tapi saudara seiman yang hanya KTP itu terbukti lebih membahayakan daripada orang kafir saudara. Setelah mencapai Gibea, mereka tiba di alun-alun kota saudara. Jadi ceritanya kalau saudara baca di ayat-ayat selanjutnya, tidak ada seorang pun di Gibea yang menerima dan mengajak mereka untuk bermalam. Ada beberapa komentari tentang kitab Hakim-Hakim yang mengatakan bahwa ini menunjukkan kemerosotan karakter dari orang-orang Gibea, suku Benyamin. Kenapa? Karena begini saudara, orang Lewi itu biasanya bajunya khas. Orang itu akan tahu ini orang Lewi. Dan menurut hukum Taurat, orang Lewi itu tidak boleh dibiarkan. Orang Lewi itu harus diperhatikan. Ulangan 12 ayat 19. Jangan engkau lalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Ulangan 14 ayat 27. Orang Lewi yang diam di dalam tempatmu jangan kau abaikan. Sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Orang Lewi gak pernah punya tanah. Makanya kalau kamu didatangi tanahmu sama orang Lewi, jamu mereka. Karena mereka tuh hamba Tuhan. Ceritanya begitu saudara ya. Apakah ada akhirnya yang menerima mereka? Ada. Tapi bukan suku Benyamin. Seorang pendatang, ekspat dari Efraim. Ceritanya, jadi kalau saudara baca Hakim-Hakim 19 ayat 16-21, seorang pria tua bukan orang lokal Benyamin, seorang pendatang dari Efraim membawa mereka ke rumahnya dan menunjukkan keramahan kepada mereka. Wah, puji Tuhan ya saudara ya. Dan yang menarik adalah ada percakapan di ayat 20, dia bilang begini. Yang di highlight tuh, dia bilang, ayo udah masuk aja ke rumahku. Tetapi, gitu, dia bilang gini. Jangan engkau bermalam di tanah lapang kota ini. Bahaya. Kenapa kok tidak? Apa yang menjadi bahaya? Bukankah ini daerah aman? Daerahnya orang Israel yang takut akan Tuhan. Daerahnya saudara kita sendiri. Kan mestinya aman. Nah, apa yang terjadi selanjutnya adalah kejahatan yang tak terkatakan, penyimpangan dari keadilan yang mengerikan. Jadi mereka masuk ke rumahnya si pria tua, dikasih makan, terus dikatakan begini. Tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu. Orang-orang apa saudara? Orang-orang Dursila. Mengepung rumah itu, mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua. Baca sama-sama pemilik rumah itu, titik 2, baca sama-sama kata-katanya. 1, 2, 3. Bawalah keluar orang yang datang ke rumah itu supaya kami apa? Bahasa Indonesia nggak jelas ya. Kami pakai apa? Nggak jelas. Tapi di sini dikatakan bahasa aslinya, so we can have sex with him. Ini orang-orang mengepung rumah itu dikatakan, kasih kami tamu itu, si Lewi. Mungkin Lewinya ganteng sih ya. Ya gitu ya. Lewinya ganteng. So we can have sex with him. Bahasa aslinya artinya biar kami memakai si orang Lewi itu secara seksual. Alias tidak peduli dia mau atau tidak. Kalau tidak mau ya tak perkosa. Dan itu kami, ramai-ramai orang-orang di kota itu. Jadi ini mau dikerjai saudara. Jadi mau diperkosa rame-rame, bayangkan saudara. Dan ini laki saudara. Dan yang mengepung juga laki. Bukan sekelompok ibu-ibu loh ini. Ini sekelompok orang-orang Dursila datang. Dan yang menarik saudara, perhatikan di sini. Ini kata-kata dan skenario ini sengaja si penulis ini menulisnya sama dengan gaya bahasa di Kejadian 19. Kejadian 19 itu ceritanya apa? Saya kasih sedikit background. Di Kejadian 19 ceritanya Lot, keponakannya Abraham, ada di kota Sodom. Dan pada waktu itu Lot itu mau dikeluarkan oleh Abraham dari kota Sodom. Abraham berdoa, Tuhan kirim malaikat
Ada orang asing 2 ngajak ngomong Lot masuk ke kota Sodom. Dan ceritanya saya membuat perbandingan ya. Jadi Hakim-Hakim 19 ayat 22 sampai 23 kita sudah baca tadi. Lah kok lucu di Kejadian 19. Ini dulu zaman dulu belum dinomeri ya. Tapi kok bisa nomornya sama itu luar biasa ya. Kejadian 19 ayat 4 sampai 5. Jadi ceritanya 2 malaikat, ya ini kayak si Lewi juga malaikatnya, namanya malaikat mungkin ganteng ya, saya nggak tahu, saya nggak pernah ketemu malaikat ya. Mungkin bisa tanya sama hamba Tuhan yang pernah ketemu malaikat gitu saudara ya. Apakah ganteng atau tidak gitu saudara ya. Tetapi penampakan malaikat rupanya sudah tidak pernah ditulis lagi ya di Perjanjian Baru. Tetapi penampakan malaikat ini jadi manusia masuk ke kota Sodom dan tinggal di rumahnya Lot. Lihat ayat 4. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali datang apa saudara? Mengepung rumah itu. Persis skenarionya sama di Gibea. Mereka berseru kepada Lot, baca sama-sama, di manakah 1, 2, 3? Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Jadi ceritanya mereka sama saudara. Mereka mau melakukan hubungan seksual, memperkosa para pria itu. Nah saudara mungkin saudara bertanya, kok Alkitab membuat paralel seperti ini? Di Sodom kota kafir dan Gibea kota Israel. Apa maksud paralel ini? Saudara perhatikan di sini. Sodom adalah contoh besar tentang kebejatan dosa dalam Perjanjian Lama. Tentang pemberontakan manusia terhadap Allah yang mendatangkan penghakiman atas kota itu. Sedangkan perhatikan, Gibea adalah kota Israel. Israel itu adalah umat Allah. Mereka menerima perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka punya Musa, mereka punya hukum Taurat. Mereka mengalami mujizat, mereka punya tabernakel. Mereka mengalami peristiwa keluaran di kitab Keluaran. Mereka sudah masuk di tanah perjanjian. Mereka punya hakim-hakim. Setiap kali ada kesesakan ada hakim-hakim. Tapi terlepas dari semua itu, umat Tuhan tidak lebih baik. Bahkan etika dan moralnya sama seperti orang Sodom. Mereka tidak lebih baik daripada orang Kanaan dan bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka yang tidak pernah kenal Tuhan dan tidak pernah menerima perjanjian anugerah tersebut. Apa refleksinya buat kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah lahir baru, apakah hidup kita sama dengan dunia ataukah kita berbeda dengan dunia? Jangan-jangan kita ngerti Injil hanya di sini. Tapi perbuatan kita, hidup kita nggak ada bedanya. Dan selanjutnya lebih mengerikan lagi. Kita lanjut ceritanya ya. Ayat 23. Lalu keluarlah pemilik rumah itu, menemui mereka dan berkata kepada mereka, tidak saudara-saudaraku, jangan kiranya berbuat jahat. Karena orang ini telah masuk ke rumahku, janganlah kamu berbuat noda. Ayat 24. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan. Dan juga gundik orang itu. Ya ampun. Baiklah aku bawa keduanya keluar. Baca sama-sama apa yang dikatakan si tua itu. Perkosalah mereka. Dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Ini gila juga. Pria tua itu menawarkan putrinya yang masih perawan dan gundik orang Lewi sebagai ganti. Coba dipikir, kenapa kok si pemilik rumah yang adalah pendatang di Efraim ini begitu melindungi si orang Lewi? Perhatikan, ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah hukum Taurat menyuruh untuk tidak mengabaikan orang lain. Kenapa kok dia nolongin orang Lewi di mana tidak ada yang nulungin? Karena yang lain udah lupa hukum Taurat, dia masih ingat hukum Taurat. Tapi kenapa dia melakukan hukum Taurat? Karena apa? Dia ingin berkat. Ternyata dia melakukan itu karena ingin berkat. Saudara, ini aplikasinya sudah dibahas ya di yang lalu. Banyak kita melakukan sesuatu yang baik, kelihatannya baik untuk Tuhan, tetapi sebenarnya bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri sendiri karena kita ingin berkat. Kita perlu bertobat. Tetapi yang kedua, orang banyak itu kan mau memperkosa cowok. Kenapa kok tidak memberikan, oh saya punya bujang laki-laki, silakan gitu.
Kenapa kok nggak yang cowok yang dikasih? Kenapa? Kan si bujangnya orang Lewi juga ada. Si bujang Lewi, si bujang yang dibawa orang Lewi itu kan bisa. Kenapa kok memberikan anak perempuan dan gundik? Karena perhatikan saudara, si orang tua ini sama dengan si orang Lewi melihat wanita sebagai objek, properti, tidak berharga, tentu saja bisa dikorbankan begitu saja. Ini adalah pandangan terhadap wanita yang dipegang oleh budaya-budaya di sekitarnya. Ini adalah pandangan yang diserap oleh laki-laki Israel. Sangat berlawanan dengan firman Tuhan di mana penciptaan Allah menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan dalam gambar Allah. Marilah kita menciptakan manusia dalam gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi artinya laki-laki dan perempuan itu menurut gambar dan rupa Allah. Gak ada yang lebih rendah, gak ada yang lebih tinggi. Sama-sama bernilai, berharga di mata Tuhan. Kejadian ini begitu mengerikan bagi kita. Menunjukkan bagaimana merosotnya keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Perenungan reflektif bagi kita. Apakah etika dan moral kita, cara pandang dan perilaku kita sudah begitu terpengaruh oleh budaya dunia. Dalam segala sesuatu tentang kehidupan termasuk juga pandangan terhadap wanita dan seks. Kalau sudah perhatikan lagu-lagu yang disampaikan di dunia saat ini, seks itu menjadi suatu aktivitas yang diumbar di mana-mana. Wanita dibilang bitch. Wanita direndahkan sebagai objek. Sama juga pria juga direndahkan sebagai objek oleh para wanita yang hanya, sudah pernah lihat itu, saya pernah dikirimin sama teman-teman itu TikTok itu. Kamu mau yang ganteng atau mau royal banyak duit? Suruh milih, gitu kan? Ya kan? Terus semuanya milih apa? Royal banyak duit, gitu kan saudara? Sehingga apa yang terjadi? Objektifikasi. Kalau yang milih ganteng juga objektifikasi. Semuanya menjadi sebuah pemuasan diri. Saat Tuhan tidak lagi menjadi pusat kehidupan, kita berpotensi melihat wanita sebagai properti atau pria sebagai properti, semata-mata objek seksual, bahkan segala sesuatu yang lain hanyalah menjadi sarana untuk pemuasan diri, menjadikan diri sendiri sebagai pusat. Kita hanya memanfaatkan satu dengan yang lain untuk memuaskan hawa nafsu demi pemuasan diri. Akhirnya kemerosotan moral makin parah. Dan apa yang terjadi? Ceritanya begini. Orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataan si orang tua itu. Apa yang terjadi? Si orang Lewi panik. Waktu panik apa yang dilakukan? Demi melindungi dirinya sendiri, dia tangkap gundiknya. Dia bawa keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu. Semalam-malaman mereka mempermainkan perempuan itu sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu. Menjelang pagi perempuan itu datang kembali, tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu. Tempat tuannya bermalam dan ia tergeletak di sana sampai fajar. Jadi ketika keadaan semakin buruk, orang Lewi itu menangkap gundiknya untuk melindungi dirinya sendiri dan menyerahkannya kepada massa di luar. Para pria dari Gibea itu begitu terangsang dan dia langsung mereka semua langsung memperkosa semalaman gantian. Setelah fajar menyingsing, maka gundik itu dilepaskan. Saudara bayangkan, si Lewi tidur dengan santai untuk menyelamatkan diri sendiri. Saudara tahu apa yang terjadi ayat 26? Menjelang pagi perempuan itu tadi datang, dia jatuh rebah, ayat 27. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, jadi dia tidur nyenyak saudara. Dibukanya pintu rumah dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Jadi pagi harinya orang Lewi itu keluar di rumah untuk melanjutkan perjalanan. Kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan tindakan si Lewi ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap nasib gundiknya. Dia bangun di pagi hari, buka pintu dan keluar. Ini mengejutkan karena dia keluar bukan untuk cari gundiknya, tetapi untuk melanjutkan perjalanannya pulang. Jadi si Lewi tidur nyenyak, bangun bersiap untuk pergi, tetapi saat dia melangkah keluar, dia menemukan
Tampaklah perempuan itu tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Berkatalah ia kepada perempuan itu, bangun, mari kita pergi. Tapi tidak ada jawabnya. Kenapa? Wanita itu mati. Diperkosa sampai mati. Lalu diangkatnya lah mayat itu ke atas keledai, berkemaslah ia kemudian pergi ke tempat kediamannya. Nah, saya mau menyoroti penyebutan posisi tangan wanita itu. Dia menggapai di ambang pintu. Menunjukkan bahwa si perempuan, si gundik ini mencoba meraih pintu untuk mencari perlindungan dan keamanan dari suaminya. Namun yang dia temui adalah kematian. Pada titik ini kita bisa melihat betapa dinginnya sikap si orang Lewi terhadap gundiknya. Mungkin ini sebabnya gundiknya ini melarikan diri. Di ayat 28, orang Lewi ini bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dengan dingin memerintahkan untuk bangun. Ayo bangun, mari kita melanjutkan perjalanan. Perintahnya tidak mendapatkan respon karena ternyata si gundik mati. Tanpa menangis, tanpa menyesal, tanpa emosi, orang Lewi ini mengangkat mayat si gundik, meletakkannya di atas keledai, dan melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya. Seorang pakar perjanjian lama yang bernama Arthur Kandel, dia berkata, kalau pernah ada seorang manusia yang mengalami malam penuh kengerian horor yang tak terbayangkan, dialah orangnya, si gundik itu. Malam itu pasti baginya, bagi si gundik itu, seperti dilempar ke dalam lubang neraka itu sendiri. 2 ayat lagi. Sesampai di rumah di Efraim, si Lewi, diambilnya pisau, dipegangnya mayat gundiknya, dipotong-potong tubuh si gundik itu. Menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan. Lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Dan setiap orang yang melihatnya berkata, hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah itu, lalu berbicaralah. Jadi ini orang Lewi ini semakin gila. Setibanya di rumah, ambil pisau, tubuh gundiknya ini dipotong-potong jadi 12 bagian. Dan dikirim satu bagian ke setiap suku Israel. Saudara, dosa seperti ini masih ada nggak? Saudara bisa lihat di berita. Orang yang bacok keluarga sendiri demi warisan. Orang yang potong-potong tubuh korbannya, selingkuhannya. Ada, saudara. Pertanyaannya kan begini, apa motivasi orang Lewi ini motong tubuh gundiknya menjadi 12 bagian terus dikirim setiap bagian itu ke suku Israel, semua suku Israel. Apa? Karena begini, si Lewi ingin mengirim pesan tentang kejahatan yang terjadi di Gibea. Kelihatannya bagus ya, tapi saudara tahu, si Lewi menginginkan keadilan dan balas dendam. Tapi bukan karena cinta, tapi karena egonya. Dan karena dia kehilangan propertinya, yaitu objek seksnya. Kenapa Kak saya bisa mengambil kesimpulan itu? Beberapa komentari juga mengambil kesimpulan yang sama. Kenapa? Lewi itu gak cinta kok sama si gundik ini. Membutuhkan waktu 4 bulan sebelum dicari. Saudara lihat tadi di ayat 2-3. Dia tidak mencintai gundiknya. Betapa gelapnya keadaan ini, saudara. Dan kalaupun mencari keadilan, keadilannya itu bukan karena dia peduli sama kemanusiaan. Bukan. Karena egonya kena dan karena kehilangan properti objek seksnya. Saudara, sekarang orang saling menuntut bukan untuk keadilan tetapi untuk ego. Viral-viral yang terjadi terakhir-terakhir ini semuanya tentang apa? Ego. Betapa gelapnya keadaan mereka, betapa merosotnya moral mereka. Saudara, kalau kita ngomong tentang wanita, padahal seharusnya Tuhan menciptakan seorang wanita untuk dikasihi oleh ayahnya. Karena dia putri yang dititipkan Tuhan dan berharga. Seharusnya wanita dicintai serta dilindungi suaminya. Seperti Tuhan mencintai umatnya dan melindunginya. Itulah keadilan. Namun ketika seorang wanita digunakan sebagai objek seksual, dipergunakan sebagai properti dan barang untuk keuntungan pribadi, itu adalah keadilan yang diputar balikkan. Itulah kekejian. Saudara, kita berhenti pembahasan firman Tuhan kita di ayat yang ke-30. Apa hikmah dari kisah ini? Adakah pengharapan kalau kita lihat
keadaan bangsa Israel pada saat itu tidak beda dengan keadaan kita zaman sekarang. Di manakah Tuhan? Kisah ini begitu mengerikan, begitu menjijikkan, begitu jahat, begitu kelam. Kemerosotan moral bangsa Israel adalah cerminan keadaan manusia. Wanita ini dibunuh melalui pemerkosaan massal oleh orang-orang yang penuh hawa nafsu di Gibea. Tubuhnya dipotong jadi 12 bagian oleh suaminya sendiri. Bahkan dia tidak diberi kehormatan untuk dimakamkan dengan baik-baik dan layak. Di mana Tuhan? Tuhan justru selalu ada, tapi Tuhan ditolak, Tuhan dilupakan. Kemerosotan moral bangsa Israel yang begitu kelam adalah cerminan keadaan manusia yang berdosa, yang menolak kehadiran Tuhan. Lihat betapa gelap, betapa jahat, betapa kelam keadaan manusia tanpa Tuhan. Namun di sini justru kita melihat ada suatu kebenaran Injil yang mau disampaikan. Di sini Injil bersinar terang di tengah kegelapan. Karena apa? Kalau kita lihat apa yang Kristus lakukan, Lewi kita yang sempurna, suami dari gereja yang sempurna, mempelai laki-laki yang sempurna, sangat berbeda dari para pria dalam kisah ini. Kalau kita lihat si Lewi dan si tuan rumah berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara, pandang Kristus ada kontras keterbalikan. Yesus Kristus datang justru untuk menyelamatkan umatnya yang berdosa. Si Lewi dan si tuan rumah mengorbankan gundiknya demi melindungi dirinya sendiri. Tetapi Yesus Kristus disalib. Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk menanggung dosa kesalahan umatnya. Si Lewi marah karena ego. Si Lewi melakukan itu semua untuk melayani diri sendiri. Tetapi Yesus Kristus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Di Filipi 2 dikatakan dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi seorang hamba, sama menjadi manusia, taat sampai mati. Mati di atas kayu salib, rendah hati, gak penuh dengan ego. Dipukuli, difitnah, dicerca, dicambuk, disalib, tidak mengatakan apa-apa. Berkorban melayani umat yang tidak pantas dilayani. Kalau sudah lihat ada sebuah kontras, si orang Lewi mendorong gundiknya keluar rumah kepada gerombolan pria yang melampiaskan dosa dan hawa nafsu neraka mereka. Yesus Kristus dengan kerelaannya sendiri keluar dari rumahnya, dari surga, datang ke dunia yang jatuh ke dalam dosa, mengalami kengerian neraka demi menyelamatkan kita yang seharusnya masuk neraka, kita yang ada di luar, supaya kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus keluar dari rumahnya di surga mengalami pelecehan, penderitaan, penganiayaan, pengkhianatan, kebencian, kemarahan, diabaikan. Yesus mengalami neraka, di mana kegelapan tergelap yang pernah terjadi sepanjang jagat raya dia alami, dia jalani, dia ditinggalkan Tuhan. Pada waktu dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia ditinggalkan sendirian bahkan sampai mati. Untuk apa? Untuk menyelamatkan para pendosa seperti saudara dan saya yang seharusnya masuk neraka. Menyelamatkan mereka yang bobrok jahat. Yesus mati bagi penyiksanya, bagi pemukulnya, bagi pengejeknya. Yesus mengambil tempat kita yang jahat. Dia menyelamatkan kita yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Yang tak berdosa menanggung hukuman dosa bagi saudara dan saya yang berdosa, supaya kita yang berdosa dapat menerima anugerah. Herman Bavinck berkata begini, Kristus menanggung hukuman dosa kita, yaitu apa? Dia mengalami kematian, dia mengalami kutukan, dia mengalami neraka. Sehingga saudara dan saya yang seharusnya menerima kematian, kutukan, dan neraka, menerima pengampunan, kebenaran, dan kehidupan kekal. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Inilah yang Yesus lakukan buat saudara.
Saudara perhatikan, saudara masih ingat si wanita itu mati di luar pintu rumah? Di luar pintu rumah. Ada sebuah ayat di Ibrani yang mengatakan, Yesus menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ada sebuah kontras di sini. Yesus menanggung penderitaan di luar supaya kita bisa disembuhkan di dalam. Yesus tidak hanya mengampuni dosa saudara, tetapi juga menyembuhkan kita dari masalah dosa. Supaya saudara tidak harus terperangkap oleh siklus dosa bangsa Israel. Supaya saudara tidak harus hidup seperti si Lewi yang munafik. Bagi saudara yang pernah mengalami pelecehan seksual, yang berpikir bahwa kesembuhan itu mustahil, dengarkan. Yesus datang untuk menyembuhkan sakit hatimu. Yesus datang untuk menyembuhkan luka batinmu. Yesus ingin menebus engkau dari rasa malumu yang begitu dalam yang pernah Anda rasakan. Dia mati untuk menghapus rasa bersalah, perasaan tertuduh yang ditempatkan pada jiwamu oleh iblis. Yesus mau menyembuhkanmu. Bagaimana kita tahu buktinya? Salib. Di salib, Agustinus dari Hippo berkata, anak Allah menjadi anak manusia agar anak-anak manusia dapat menjadi anak-anak Allah. Kontras terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara. Jika si orang Lewi yang adalah mempelai dari si gundik ini melemparkan gundiknya keluar, diperlakukan seperti binatang bahkan sampai mati. Perhatikan. Kristus adalah Lewi kita yang sempurna. Imam kita yang sempurna. Mempelai kita yang sempurna. Dia tidak melemparkan mempelainya, saudara dan saya, untuk dicapik-capik dan diperlakukan seperti binatang. Tetapi dia menyerahkan dirinya sendiri. Dia tidak menyerahkan mempelainya kepada musuh. Tetapi Yesus keluar menawarkan tubuhnya, menggantikan mempelainya untuk dicapik-capik sampai mati untuk menyelamatkan mempelainya, yaitu gerejanya. Waktu saudara lihat salib melalui karya penebusan, Yesus datang untuk memberikan kepada kita citra diri yang baru, yang tidak didasarkan pada masa lalumu, yang tidak didasarkan pada dosamu, tidak didasarkan pada kegagalanmu, melainkan didasari oleh karya Kristus bagi saudara dan saya. In Christ, you are the beloved of God. Di dalam Kristus, kita adalah pribadi yang dikasihi, dipulihkan, dibela, ditopang, dan tidak akan dilepaskan oleh Tuhan. Ini adalah Injil hari ini. Bila saudara taruh dalam hatimu bahwa if God is for us, who can be against us? Kalau Tuhan ada di pihakmu dan Dia memegang hidupmu, tidak ada seorang pun yang bisa merebut engkau dari tangan Bapa. Saya berdoa ini menjadi kekuatan buat kita semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan His Glory and My Good, saya mau membacakan kepada saudara beberapa implikasi. Orang berinjil hidup di dalam dunia, namun tidak mengizinkan dunia menjadi pusat kehidupannya. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang berinjil tidak membiarkan dirinya dipengaruhi oleh budaya dunia yang gelap, namun hidupnya berpengaruh menjadi terang dunia. Katakan sama-sama, saya terang dunia di dalam Kristus. Amin. Orang berinjil tidak berpusat pada dirinya sendiri, namun kepada siapa dia memandang? Dia memandang kepada salib dan menjadikan Kristus pusat di hatinya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin.